Di video ini kita akan membahas bagaimana caranya mengonlinekan server lokal kita ke internet atau ke publik. Nah, untuk persyaratannya kita perlu dua aja. Yang pertama kita punya akun Cloudflare, kemudian yang kedua kita punya DNS yang sudah terdaftar. Nah, di sini kebetulan saya berlangganan di rumah web dengan domain jukot.online. Nah, teman-teman bisa berlangganan di provider yang teman-teman suka dan mau ya, tinggal pilih aja. Nah, di sini juga default name servernya masih bawaan dari rumah webnya. Oke, kemudian di sini topologinya seperti ini ya. Jadi nanti kita akan punya dua aplikasi lokal. Yang pertama ada di desktop PC saya dan ini ada di laptop saya. Untuk yang laptop saya menjalankan Docker, di dalamnya terpasang Jenkins. Jadi di sini saya bisa langsung expose portnya 8080 ini Jenkins. Kemudian untuk IP PC desktop saya ada di 92.168.10.254. Nah, ini berisi aplikasi Hello World sederhana. Oke. Jadi dua-duanya ini masih lokal dan kita nggak bisa akses dari luar. Nah, nanti kita akan bikin supaya bisa diakses dari luar. Yang pertama kita perlu menghubungkan membuat website di akun Cloudflare, kemudian menghubungkan domain kita ke Cloudflare-nya. Oke, di sini kita langsung ketik aja nama domainnya. Kita copy paste jukot.online. Oke. Oke, di sini kita pilih yang free. Klik continue aja. Sorry, ini loading ya. Nanti dia akan cari name servernya gitu. Oke, pada bagian ini kita perlu mengganti name servernya dengan yang dari Cloudflare ini. Kita klik copy, kemudian kita paste ke sini, ke name server dari yang rumah webnya ya. Nah, ini langsung paste aja dua-duanya. Oke, jadi yang bawaannya kita hapus, kemudian kita timpa dengan yang dari Cloudflare gitu, seperti itu. Oke, tunggu loading sampai sukses. Nah, ini untuk tiap-tiap provider berbeda caranya, tapi mirip-mirip gitu. Jadi pasti gini, pastikan teman-teman baca dokumentasi dari provider teman-teman. Oke, kemudian ini kita lanjut ke instalasi. Nah, ini ya delete aja. Oke, ini kita delete, kita langsung continue, confirm. Nah, ini karena sebelumnya saya sudah pernah mengkonekkan ke ke server lokal yang lain, jadi tadi ada peringatan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau renew, bisa di renew, bisa dicek sini. Kita coba tanpa renew dulu ya. Langsung apakah masih bisa terpakai atau tidak. Nah, ini langsung save aja ya. Kita langsung finish later aja. Oke, di sini statusnya masih pending. Pending name server update, kita tungguin sebentar. Ini kalau sini ada peringatan ini ya, register take up 24 jam. Oke, sembari menunggu kita coba untuk lihat di sisi rumah webnya, harusnya recordnya tidak ada ya. Oke, recordnya masih aman. Oke, coba kita cek menggunakan DNS checker. Oh, sorry. Oke, di sini coba kita lihat. Ya, recordnya juga nggak ada ya tadi karena kita nggak setting recordnya. Oke, teman-teman, kita lihat dulu. Statusnya masih pending. Oke, karena masih pending kita langsung ini aja ya. Go to span optimization, ini check server now. Nah, ini nanti dia akan mencari ya istilahnya. Ini bisa kita tungguin atau bisa teman-teman tinggal, tergantung ya, lama waktunya beda-beda. Ini karena videonya ini mungkin nanti kalau kelamaan saya pause videonya ya. Oke teman-teman, ini sudah aktif. Tadi sempat saya pause karena untuk propagasi dan
pending ya untuk aktivasinya. Nah, nanti kalau udah aktif logonya akan seperti ini. Kemudian di sini juga name servernya kita sudah ganti sebelumnya ya. Oke, kita langsung ke konfigurasi untuk aktif Zero Trust-nya. Nah, untuk mengaktifkan Zero Trust kita pilih websitenya Jukout.online, kemudian kita scroll ke bagian akses ya. Sini ada akses, kemudian launch Zero Trust. Oke, di sini kita pilih email yang kita pakai untuk mengaktifkannya. Nah, di sini untuk timnya ya, source team name. Nah, di sini kita pakai timnya Jukout saja. Ini teman-teman bisa diisikan sesuai dengan nama tim teman-teman ya. Oke, di sini ada ketentuannya, teman-teman bisa baca untuk Essential Security Tools segala macam itu. Kalau yang free dapatnya untuk timnya under 50 user. Di sini ada keterangannya lah, pokoknya teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke, kita di sini langsung ke cancel and exit aja ya. Atau kalau nggak di sini kita select plan, ini harus payment harus payment method gitu ya. Jadi kita langsung cancel and exit aja, kemudian confirm and exit. Ini udah aktif. Udah langsung aktif. Oke, kita klik lagi website kita, kemudian kita pilih ke bagian akses ke launch Zero Trust, harusnya sudah ada. Nah, nanti kita akan diarahkan ke halaman Zero Trust-nya. Nah, untuk meng-online-kan website kita, jadi kita nanti perlu semacam tunneling. Jadi kita bikin tunneling tapi di dalam Cloudflare-nya. Nah, ini sudah di-handle oleh Cloudflare-nya, jadi kita nggak perlu bikin VPN segala macam. Ini udah benar-benar kita tinggal pakai gitu. Nah, di sini kita pergi ke bagian network ya. Bagian network, kemudian di sini loading sebentar. Nah, di sini karena istilahnya kita belum bikin apa-apa, jadi masih kosong. Ini hide aja biar nggak mengganggu. Nah, tunnelingnya juga belum ada, maka di sini kita bisa bikin tunnel terlebih dahulu, add tunnel. Kemudian di sini kita langsung next aja, kita pilih yang Cloudflare yang ini ya. Oke, kemudian di sini kita beri nama untuk tunnelnya. Kita kasih nama tunnel public ini aja ya. Kita kasih nama tunnel public. Kita klik save. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, nanti untuk istilahnya ya, run konektor ya. Untuk konektornya ini kita perlu pasangkan pada website atau server yang akan kita buat online. Di sini kan kita pakai untuk yang website Hello World dan juga yang untuk Jenkins ya. Jadi nanti kita akan pakai dua. Di sini saya akan pakai yang berarti nanti untuk yang Jenkins itu menggunakan Docker. Nah, untuk yang Hello World-nya nanti kita pakai yang Debian Linux karena kebetulan saya pakai Ubuntu. Sini 64-bit. Oke, caranya kita berarti perlu meremote terlebih dahulu ke server Hello World-nya. Hello World ini IP-nya 254 ya. Kita copy aja. Kebetulan namanya sama-sama Jukout karena ini PC desktop pribadi saya, jadi ini passwordnya. Oke. Ya, di sini sama-sama Jukout ya. Oke, ini udah saya remote. Nah, di sini ada keterangannya kalau dari Cloudflare-nya, kalau misalkan kita sebelumnya belum pernah menginstal, kita pilih yang ini. Jadi nanti sekalian kita curl, kemudian kita install. Tapi kalau sebelumnya udah punya Cloudflare installed-nya, kita langsung pakai yang ini aja. Oke, karena belum ada sebelumnya di saya, jadi pakai yang ini. Oh, sebentar. Sepertinya saya sudah pernah install ya. Oke, kita coba dulu. Iya, sepertinya belum ada. Kita coba. Saya sedikit lupa-lupa ingat apakah di sini sudah apa belum gitu ya. Oke, belum. Nah, nanti kalau sudah berhasil atau sukses seperti ini tampilannya, ada successful. Setelah itu kita tinggal next ya, langsung next aja. Nah, baru di bagian route traffic kita arahkan. Tadi yang kita arahkan itu adalah Hello World. Untuk Hello World-nya kita pakai
nama hello aja ya, hello, kemudian pilih domainnya. Ini path-nya opsional, jadi bisa dikasih. Nah, untuk tipenya kita pilih HTTP. Nah, teman-teman juga bisa buat HTTPS atau misalkan untuk tunneling yang SSH gitu atau TCP bisa banget. Nah, di sini kita masukkan IP address dari hello world-nya. Oke, seperti ini. Pastikan IP-nya aja teman-teman ya, jangan pakai link. Langsung save tunnel. Nah, seperti ini nanti akan ada tanda sukses. Dari sini ada healthy-nya aktif. Kalau down nanti warnanya merah. Ya, kita pilih klik tunnel public untuk mengeditnya ya. Di sini bisa edit, kita tambahkan gitu bisa. Nah, untuk aksesnya sama seperti tadi. Kita untuk akses luarnya kita pilih yang public hostname. Nanti di sini kita bisa lihat websitenya. Ya, seperti ini. Ini bisa kita langsung kunjungi. Nah, kita coba di Firefox. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini udah bisa diakses online. Ini bisa menggunakan domain. Biasanya kalau misalkan belum jadi, tunggu beberapa menit ya untuk propagasi. Nah, kita bikin untuk yang dockernya. Jadi untuk di lokal laptop saya ini juga harusnya sudah bisa ya. Ini karena kalau default dari Chrome ini HTTPS teman-teman. Jadi kadang-kadang tidak mau ya seperti ini ya. Oke, aman ya. Ini udah bisa diakses secara public. Jadi udah bisa diakses dari internet. Oke, kita tinggal bikin yang Jenkins-nya supaya bisa diakses dari luar. Sekarang kan masih localhost-nya. Nah, caranya masih sama, jadi kita tinggal pergi ke bagian editnya ya. Ke overview lagi, kita pilih yang Docker. Nah, ini tinggal copy paste saja. Karena ini udah ada kayak istilahnya token gitu ya. Token konektornya kita tinggal istilahnya copy paste. Oke. Ini exit, kita udah nggak remote karena Dockernya berjalan di lokal, jadi kita langsung jalanin seperti ini. Oke, kita coba buka. Nah, ini yang jalan di kontainer saya cuma di lokal saya cuma ada Jenkins ya. Jadi, makanya dia pulling image-nya dulu. Setelah pulling nanti konektornya sudah berjalan. Nanti kita langsung set supaya bisa langsung terkoneksi. Oke, ini udah jalan karena tadi kita pilihnya nggak detach atau nggak di background, jadi ini biarin aktif dulu. Nanti untuk misalkan di production gitu, teman-teman mungkin bisa pakai detach supaya dia berjalan di balik layar gitu. Nah, sementara ini biarin seperti ini dulu, nanti kita coba untuk mengkoneksikan terlebih dahulu. Nah, ini kita perlu tambahkan. Kalau misalkan Docker itu kan kita bisa bikin satu jaringan ya. Jadi mungkin kita bisa bikin Docker networknya. Nah, di sini ada net Jenkins, sedangkan kita coba lihat Docker container ls. Nah, di sini udah jalan si Blissful Boss ini ya. Ini bawaan nama dari Cloudflare-nya yang tadi. Yang ini. Ini sebenarnya bisa kita setting juga namanya, tapi tadi kita langsung copy paste aja kan ya. Nah, ini kita bisa masukkan ke dalam network net Jenkins ini. Berarti coba sebentar kita lihat ya. Nah, untuk Jenkins ini networknya dia masih menggunakan bridge. Nah, kita bisa bikin network baru. Tadi udah ada network Jenkins ya. Nanti kita tinggal konekkan Jenkins dan juga konektor dari Cloudflare-nya ke dalam network yang sama. Caranya kalau nggak salah ya tinggal docker network connect net Jenkins kemudian nama kontainernya. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan juga konektornya. Nah, sekarang coba kita lihat Docker inspect Jenkins. Nah, harusnya sudah tergabung dalam net Jenkins ya.
Oke, nah ini kalau misalkan kita masuk ke dalam Jenkins-nya. Nah, di sini kita bisa coba ping langsung apa namanya tadi? Pulse. Nama kontainernya sedikit susah ya. Oke, sebentar. Saya tidak hafal nama kontainernya, teman-teman. Kalau enggak kita masuknya jangan ke Jenkins tapi ke konektornya. Oh, ini nggak bisa, berarti pakai S saja. Si ininya nggak bisa ternyata, teman-teman. Jadi kita mau nggak mau harus konekin dari Jenkins. Oke, udah bin base. Nah, ini kita langsung konekkan ya. Kita coba ping. Nah, ini kalau teman-teman udah pernah belajar Docker sebelumnya, jadi kalau misalkan mode bridge itu selama dia dalam satu network, kita bisa panggil ininya. Kita bisa panggil hostname-nya secara langsung gitu. Harusnya bisa ya, sebentar. Ini saya ini command ping-nya tidak ada di Jenkins-nya, teman-teman. Ya sudahlah, kita langsung aja pokoknya gini konsepnya, teman-teman. Jadi kalau misalkan di Jenkins di Docker itu, misalkan kita punya satu network yang sama, anggaplah ini network Jenkins. Nah, net Jenkins di dalamnya itu ada dua kontainer, anggaplah dua kontainer. Dua kontainer. Nah, di sini misalkan kita beri nama Jenkins. Dan di sini kita beri nama Cloudflare misalnya ya. Nah, harusnya dari Jenkins dan Cloudflare ini bisa di-ping, bisa langsung menggunakan menggunakan hostname tanpa menggunakan IP. Jadi nanti kita memasukkan di tunnel publicnya itu nggak usah ini ya, kita save dulu, nggak usah IP localhost gitu atau kita IP lokal laptop saya, jadi nanti langsung panggil nama kontainernya aja kayak gitu tuh. Kita tadi udah save, kok nggak nampil ya? Oh, ini sudah terdaftar. Sudah terdaftar, coba kita lihat. Oke, udah di save, berarti kita tinggal apa tadi namanya, public. Di sini kita tinggal tambahkan ya, add public hostname. Nah, di sini kita kasih nama Jenkins. Code ini opsional aja. Nah, di sini kita pilih yang HTTP lagi. Nah, di sininya kita perlu masukkan nama Jenkins gitu aja. Portnya 8080. Kita langsung save hostname. Oke, jadi nanti ada dua. Kita coba lihat untuk Jenkins-nya. Nah, ini harusnya sudah bisa langsung ya kita lihat. Oke, kita perhatikan ini kalau Jenkins yang ini apakah dia menggunakan HTTPS? HTTP ya, benar ya. Oke, ini masih lokal. Coba kita panggil lagi dengan sebentar. Ya, sudah beres. Ini karena dia HTTPS ya Jenkins ya, apa HTTP? Ini passwordnya saya lupa. Saya lupa passwordnya, teman-teman. Tapi ini udah bisa diakses secara lokal, secara public ya. Nih, coba kita refresh. Oke, sudah beres. Coba kita ganti ini jadi halo tadi ya. Halo apa hello? Hello. Nah, sudah bisa diakses.